Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai pola bilangan. Kali ini kita akan melanjutkan ke pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Bagaimana sih mencari rumus suku ke N-nya? Bagaimana juga jika pola tersebut dalam bentuk deret atau jumlah suku ke N. Baik, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut. Ya, selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai barisan aritmatika. Apa yang disebut dengan barisan aritmatika? Barisan barisan aritmatika yaitu suatu pola bilangan di mana suku berikutnya merupakan suku sebelumnya ditambah atau dikurangi angka yang sama. Penambahan atau pengurangan angka ini disebut beda. Perhatikan di sini ada U1, U2, U3, U4, kemudian yang ini U5. Nah, U1 itu 2, U2 itu 5, U3 itu 8. U2 itu 5 diperoleh dari 2 ditambah 3. 8 diperoleh dari 5 ditambah 3. 11 diperoleh dari 8 ditambah 3. 14 diperoleh dari 11 ditambah 3. Ya. Nah, 3 ini, yang ini 3, ini disebut sebagai beda. Nah, ini disebut sebagai beda. Atau ibu sebut juga B istilahnya. Ya. Nah, kita sekarang bagaimana cara mencari rumus UN-nya. Nah, kalau misalkan kalian tidak hafal rumus, ya belum hafal rumusnya, kita cek. U1 itu adalah 2. U2 itu adalah 2 ditambah 3. Kan diperolehnya 5. U3, nah kita lihat di sini. U3 itu kan ini 8. Ya, 8 itu diperoleh, kalau misalkan dia dari U1, itu 3-nya ada 2 kali. 2 tambah 3 tambah 3. 2 tambah 3 tambah 3. Karena ini 3-nya ada 2 kali. Kemudian kalau U4, itu diperoleh, lihat U4 itu 11. 11 itu kalau misalkan dihitung dari U1, berarti 2 ditambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 3-nya ada 3. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ada 3 ya. Nah, sekarang kalau misalkan U5, berarti 2 tambah, lihat kalau U5 itu kan 14. 14 itu bisa diperoleh dari 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ini 3-nya ada 4 ya. Nah, kita sederhanain sekarang, berarti di sini U2 itu sama saja dengan 2 ditambah 3-nya ada 1, berarti 1 kali 3. Yang ini sama dengan 2 ditambah 3-nya ada 2, berarti 2 dikali 3. Yang ini 2 ditambah 3 kali 3. Nah, sekarang yang U5, U5 itu ini berarti 2 ditambah 4 kali 3, karena 3-nya ada 4 ya. Sekarang kalau misalkan ibu tanya, cari U100. U100. Kalian sudah melihat pola yang ini. Perhatikan. Untuk mencari U100, ketika U-nya 2, 3-nya ada 1. Gitu kan? Ketika U-nya 3, urutan ketiga, 3-nya ada 2. Ketika U-nya 4, 3-nya ada 3. Ketika U-nya 5, UN-nya 5, ininya ada 4. Berarti kalau 100, 3-nya ada berapa? Ya, betul. Ada 99 ya. Karena ini kita lihat. Kita cek lagi deh. Gue tulis di sini. 1 itu diperoleh dari ini 2 kurang 1, dapatnya 1.
Yang ini 2 diperoleh dari 3 kurang 2 ya. Ini 3 nih. Yang ini 4 kurangi 1 ya. Ini 3. Kemudian 4 itu diperoleh dari 5 dikurang 1. Maka U100 3-nya itu diperoleh dari 100 3-nya ada 99. Berarti 100 kurangi 1 dikali 3 itu 99 dikali 3. Nah, ininya berapa? Ini kan tetap semuanya nih. 2 semua berarti 2. Jadi kalau ditanya U100 itu berarti 2 ditambah 99 kali 3 berarti 7. 9 kali 3 27. 297. Itu sama saja dengan 299. Nah, begitu ya. Nah, itu kalau secara manual. Nah, dari sini dari contoh ini kita bisa mencari mendapatkan rumus suku ke N. Khusus untuk rumus suku ke N, khusus untuk barisan aritmatika. Dalam barisan aritmatika, kita lihat di sini yang selalu tetap, mau suku berapapun yang selalu muncul itu adalah U1. Jadi ada U1 di sini. Maka untuk rumus suku ke N itu U1 itu selalu muncul. Nah, biar agak lebih pendek, U1 itu kita sebut saja A. Ya, kita misalkan A atau disebut juga sebagai suku pertama atau suku ke-1. Nah, kemudian di sini perhatikan ini muncul lagi 3 yang di belakang ini 3 ya. Nah, 3 ini itu adalah beda. Itu adalah B. Tidak ada istilah B, itu beda. Nah, cara mencari beda gimana? Cara mencari beda ya tinggal misalkan gini, 5 kurangi 2, 3. 8 kurangi 5, 3. 11 kurangi 8, 3. Jadi suku sesudah dikurangi suku sebelum. Berarti U2 dikurangi U1. Atau misalkan U3 dikurangi U2. 3 dikurangi U2. Atau bisa juga U4 dikurangi U3. Gitu ya. Jadi satu suku sesudahnya dikurangi sebelumnya. Itu adalah beda. Nah, maka rumus UN-nya ya rumus UN-nya ya di sini 2 2 2 2 2 2 berarti 2 itu apa? A ya atau 1A ditambah. Nah, kita lihat tadi kita sudah membuat seperti ini, rumusan seperti ini. Nih, ininya 2 kan? Jadi 2 kurang 1. Ininya 3, ini jadi 3 kurang 1. 4 kurang 1. Nah, kalau 100 kurang 1. Berarti kalau N jadi N dikurangi 1 dikali apa? Dikali B ya. Tadi angka 3, kalau sini angka 3 B. Nah, inilah rumus suku N dari barisan aritmatika. N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tuh, ya. Nah, contoh yang lain. Ibu kasih contoh yang kedua yaitu ini. Nah, ini ke sini 8 ke 4 itu kurang 4. Ini ke sini kurang 4. Ini ke sini kurang 4. Ini ke sini kurang 4. Berarti kita sudah tahu ini pengurangan yang sama atau angka yang barisan aritmatika ini karena dikurangi angka yang sama. Maka kita boleh kalau sudah tahu rumusnya pakai rumus ini. Berarti A-nya 8, bedanya itu negatif 4. Kalau yang ditanyakan rumus UN-nya apa? Nah, tinggal rumus UN-nya berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti A-nya adalah 8 ditambah N. Nah, biarkan N karena kita mau cari UN, jadi biarkan N-nya. Bedanya adalah negatif 4. Ya.
Maka di sini UN sama dengan 8 ditambah. Nah, ini perkalian aljabar selesaikan. Ini kali ini. N kali min 4, jadi min 4N. Ya, terus kemudian ini kalikan. Min 1 kali min 4, berarti plus 4. Ya, maka hasilnya 8. Nah, ini plus kali min, jadi min 4N ditambah 4. Nah, ini 8 dengan 4 bisa dijumlahkan. 8 tambah 4, 12. Berarti 12 min 4. Oke, 12 min 4. Nah, ini rumus suku ke N. Sekarang misalkan Ibu tanyakan lagi untuk soal yang ini. Untuk soal yang kedua, U 200. Jadi kalau nyari U 200, berarti 12 dikurangi 4 dikali 200. Berarti 12 dikurangi 800. Berarti hasilnya sama dengan negatif 788. Ya, nah itu yang disebut dengan barisan aritmatika. Barisan geometri yaitu pola bilangan yang mempunyai pola bilangan. Barisan geometri yaitu suatu pola bilangan suku berikutnya merupakan suku sebelumnya dikalikan dengan A yang sama. Angka pengali ini disebut juga rasio. Kita perhatikan, di sini ada satu contoh, Ibu kasih satu contoh. Nah, ini U1-nya 1, U2-nya 2, U3-nya 4, U4-nya 8, kemudian U5-nya 16. Nah, kita lihat di sini. 2 ini diperoleh dari 1 dikali 2. Ya, jadi 1 kali 2, 2. Kemudian ini 4. 4 itu adalah 2 dikali 2. Itu 4. 8 itu adalah 4 dikali 2. 16 itu adalah 8 dikali 2. Jadi kalau misalkan kita tanya suku selanjutnya, ini itu adalah 16 dikali 2. Itu 32. Ya. Pengalinya, jadi ada istilah angka pengali, berarti angka pengali itu yang ini. Nah, yang ini 2, itu disebut sebagai rasio. Atau ditulis R, rasio. Sekarang bagaimana cara mencari rumus suku ke N-nya? Kita tulis dulu ya, kita telah satu-satu di sini. U1 itu 1. U2 itu adalah 1 kali 2. U3. Nah, kita lihat di sini kali 2 kali 2. 2-nya ada 2 kali pengalian 2-nya. Berarti kita tulisan ini 1 kali 2 kali 2. Ya, sama seperti geometri tadi. U4. 4, 2-nya ada berapa? Ada 3, berarti 1 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian U5 itu 1 kali 2-nya ada 4. Oke. Nah, berarti kita cek di sini. Ini 2-nya ada berapa? Ada 1 ya. Boleh dituliskan kayak gini. 1 dikali 2 pangkat 1. Yang ini 2-nya ada 2. Ibu tuliskan menjadi bilangan pangkat. Ini juga sama. 1 dikali 2 pangkat 3. Yang ini 1 dikali 2 pangkat 4. Nah, kalau misalkan Ibu tanya U10. Berarti 1 kali 2 pangkat berapa? Kan? Kita coba telaah ya bersama-sama. Kita lihat. Ketika ininya U-nya 2, pangkatnya pangkat 1.
Berarti 1 itu diperoleh dari 2 kurang 1. Ya, yang ini. Ketika ininya U-nya 3, ini diperolehnya 2. 2 itu diperoleh dari 3 kurang 1. Ketika ininya 4, ininya 3. Nah, 3 itu berarti diperoleh dari 4 kurang 1. Ketika ininya 5, ininya 4. Berarti 4 itu diperoleh dari 5 kurang 1. Maka bisa kita simpulkan kalau ininya U10, maka ini pangkatnya adalah 10 kurang 1. Sehingga hasilnya 1 dikali 2 pangkat 9. Ya. Nah, kalian cari sendiri deh. Ini angkanya berapa. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, bisa buat rumus ya. Rumus barisan geometri Nah, seperti yang tadi ini ada angka 1, 1, 1, 1. Ada U1 yang selalu tidak hilang. Berarti ada istilah U1, kita sebut sama dengan yang tadi A. Ya. Nah, itu ini suku pertama. Kemudian ada juga R. R itu tadi rasio. Nah, cara mendapatkan R itu dari mana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya ini 2 bagi 1, 2, 4 bagi 2, 2, 8 bagi 4, 2. Berarti suku sesudahnya dibagi suku sebelum. U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3. Itu ya, dan seterusnya. Nah, maka rumus UN-nya sama dengan, kita lihat ini, di sini 1, 1, 1, 1, berarti satunya itu A dikali, ini 2-nya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, berarti R. Ya. Nah, ini ada 10 kurangi 1. Kalau ininya 10, 10 kurangi 1. Kalau ininya 5, 5 kurang 1. Berarti kalau N jadi N kurangi 1. Nah, inilah rumus dari barisan geometri. UN sama dengan A dikali R, N kurang 1. Atau boleh kamu sebut UN sama dengan Arni. Selanjutnya kita akan membahas mengenai deret bilangan. Kalau yang tadi barisan bilangan, sekarang deret bilangan. Deret bilangan adalah jumlah suku ke N. Jadi kalau misalkan tadi U1, U2 di koma-koma ya, pakai koma-koma. Nah, kalau deret itu ditambah, dijumlahkan. Ya. Misalkan kita jumlah suku ke N, jumlah dalam bahasa Inggris itu arti dalam bahasa Inggris itu sum. Jadi jumlah suku ke N itu lambangnya S ya, dari kata depan ini ada huruf S. Jadi S itu ingat sum SN. Jadi jumlah suku ke N. S1 itu sama dengan U1. Oke, kalau kita punya S2 atau jumlah suku kedua artinya U1 ditambah U2. Kemudian kalau kita punya S3 berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Kalau kita punya Sn yang N-nya kita tidak tahu sampai berapa banyak, berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik sampai ditambah UN. Misalkan UN dan Sn masing-masing menyatakan suku ke N dan jumlah N suku pertama suatu barisan. Jika Sn, nah di sini sudah diketahui rumus Sn-nya, N kuadrat min N per 2N per 2 pangkat N, maka U2 dikurangi U4 ditambah U6. Di sini kita tidak tahu ini barisannya seperti apa, polanya. Yang penting diketahui bahwa rumus Sn itu N kuadrat kurangi N per 2N. Kemudian yang ditanyakan kita mencari U2 tambah U4, dikurangi U4 tambah U6. Berarti kita harus cari U2, cari U4, dan cari U6. Nah, bagaimana? Dengan modal ini kita tahu kalau S1 sama dengan U1, berarti kita cari dulu
S1 ya. Nah, S1 itu sama dengan U1. Berarti langsung aja ya, U1 itu sama dengan, nah masukkan ke sini. N-nya diganti dengan angka 1. Berarti 1 kuadrat kurangi 1 per 2 pangkat 1. Berarti 1 kuadrat 1 kurangi 1 dibagi 2 pangkat 1 itu 2. Berarti ini 0 dibagi 2. Itu 0. Nah, kita punya modal bahwa U1 itu adalah 0. Kemudian bagaimana cara mencari U2? Nah, U2 kita punya modal S2 sama dengan U1 tambah U2. Berarti kita tulis S2 sama dengan U1 tambah U2. Itu sama dengan, nah di sini S2-nya kita tinggal masukkan 2 angkanya. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 dibagi 2 pangkat 2. Berarti 4 dikurangi 2 dibagi 4. 2 kurangi 2, 4 kurangi 2, 2 bar 4. Atau setengah. Ya, kecil jadi setengah. Nah, di sini S2-nya setengah. Kita tahu U1-nya itu 0. Berarti 0 ditambah U2 sama dengan setengah. Maka kita dapat U2 sama dengan setengah. Ya, kita sudah dapat U2. Nah, kita akan mencari U4 bagaimana? Nah, kita harus cari dulu kalau U4 itu berarti untuk mencari U4 kita langsung saja di sini itu sama dengan S4 dikurangi S3. Ya. Paham nggak? Oke, kalau tidak paham gini. S4 itu kan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dikurangi S3 itu U1 tambah U2 tambah U3. Nah, ini habis, ini kurang ini kurang ini kurang ini. Sehingga hasilnya adalah 4. Jadi 4 itu adalah S4 dikurangi S3. Maka kita tinggal masukkan untuk mencari U4. Nah, S4 berarti N-nya 4. Kita masukkan ke persamaan ini. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4 per 2 pangkat 4. Dikurang S3-nya berarti 3 kuadrat kurang 3 per 2 pangkat 3. Itu sama dengan ini 16 kurangi 4. 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu juga 16. Dikurangi 3 pangkat 2 itu 9 kurang 3 2 pangkat 3 itu 8 ya. Ini hasilnya 16 kurangi 4 itu 12 per 16 dikurangi 9 kurangi 3 itu 6 per 8. Nah, yang ini kita samakan saja penyebutnya ya. Ini supaya jadi 16 sama ini kita kalikan 2 kali 2 ya. Berarti jadi 12 kurangi 12 per 16. Jadi 0. Ya, 12 kurangi 12, 0 per 16. Jadi 0 hasilnya. Jadi U4-nya 0. Oke, selanjutnya kalau U6 berarti S6 dikurangi S5. Ya, sama seperti U4 tadi. Berarti ini sama dengan, oke, masukkan ke sini. Rumus N kuadrat min N berarti 6 kuadrat dikurangi 6 per 2 pangkat 6 sama dengan, dikurangi 5 kuadrat dikurangi 5 per 2 pangkat 5. Ya, jadi ini masukkan ke rumusnya. Berarti ini M6 kuadrat 36 kurangi 6. 2 pangkat 6 itu 30. 64 dikurangi 25 kurangi 5 per 32. Nah, sama dengan 36 kurangi 6 itu 30 per
64 dikurangi 20 per 32. Nah, ini kita bisa perkecil. Ini kita biar jadi 64. Ini bisa dibagi 2 ya. Kita bagi 2. Kita bagi 2 biar sama jadi 32. Nah, nanti ini hasilnya. Ini sudah 32. 30 bagi 2, 15. Dikurangi. Nah, ini tidak diperkecil tetap. 15 kurangi 20 itu negatif 5 per 32. Kita sudah dapat 6. Berarti sekarang kita tinggal masukkan ke pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya adalah U2 dikurangi U4 ditambah U6. Berarti U2-nya setengah dikurangi 0 ditambah negatif 5 per 32. Kita samakan penyebutnya, ini 2, ini 32, biar sama yang 2 ini kita kali 16 ya. Oke, ini juga atasnya kita kali 16. 1 kali 16, 16 per 32, ini plus per minus, ini min, 5 per 32, sama dengan 16 kurangi 5 itu 11 per 32. Jadi jawabannya adalah 11 per 32. Ini itu adalah B. Nah, di sini ada deret aritmatika. Itu mencari jumlah suku ke N. Ya, kita lihat. Hitunglah jumlah 50 bilangan ganjil yang pertama. Oke, Ibu tuliskan bilangan ganjil yang pertama. Itu ada ya, bilangan ganjil berarti kalau jumlah berarti nulisnya tidak koma ya, tidak 1, 3 gitu, 5. Ini salah. Kalau ini namanya barisan. Jadi nulisnya nulisnya itu ditambah. Kalau deret ya, kalau jumlah berarti 1 tambah 3 tambah 5 gitu, tambah 7 tambah titik-titik. Kalian ingat? Oke, Ibu tuliskan 4 angka belakang. Kalau bilangan ganjil, UN-nya rumusnya apa? Tadi sudah dibahas di part 1. Bilangan sepadan itu 2N untuk ganjil kurang 1. Berarti kalau U50, 2 kali 50 kurangi 1, berarti 100 kurang 1, itu nilainya 99. Berarti ini yang terakhir angkanya 99. Sebelumnya ada 97, sebelumnya ada 95, sebelumnya lagi ada 93. Ya. Nah, bagaimanakah cara mencari ini dengan cepat? Kalau secara manual, ini kan ditambahin 1 tambah 3 berapa? Tambah 5, tambah 7. Wah, itu ramai ya. Nah, kita di sini akan menggunakan metode Gauss. Metode Gauss itu adalah metode memasangkan 2 angka sehingga menghasilkan banyak angka yang sama gitu ya. Nah, Ibu pasangkan di sini yang pertama dengan yang terakhir. Ibu pasangkan yang pertama dengan yang terakhir. Berarti, oke, Ibu gini dulu ya. 1 ditambah 99. Kemudian yang 3 ini dengan yang 97. Berarti 3 tambah 97. Kemudian 5 ditambah 95. Kemudian 7 ditambah 93. Nah, ini namanya metode Gauss, metode berpasangan. Nah, kalau kita jumlahkan 1 tambah 99, 100. Ini juga 100. Ini juga 100. Ini juga 100. Ya. Oke. Berarti karena dipasangkan, kan ini ada 50 nih. Si N-nya itu ada 50. Kalau dipasangkan berarti pasangannya, banyak pasangannya. Pasangan
Berarti kan 50 dibagi 2 itu 25. Maka di sini jumlah suku ke N-nya Sn. Nah, setelah dipasang-pasangkan yang awal dengan yang akhir itu kan 100 hasilnya. Berarti 25 pasang dikali 100. Itu hasilnya adalah 2500. Nah, ini untuk deret aritmatika, bisa dengan metode pasangan dengan cara Gauss namanya, ya. Kalau secara rumus, nah, Bu bagaimana aku kalau misalkan aku mau pengen rumus ya. Saya pengen menggunakan cara rumus. Oke, kita buat rumusannya dari sini. Kita buat rumusannya. Kalau ini misalkan U1 ya. U2, U3, U4. Nah, kita sebut saja ini UN yang terakhir. Berarti untuk mencari SN sama dengan, nah 25 ini diperoleh dari 50 dibagi 2. 50 itu adalah N. Dibagi 2 dikali kan 100, kita ambil saja yang pertama yang ini. Itu U1. Ini suku yang terakhir UN. Berarti rumusnya N kali 2 dikali U1 ditambah UN. Ya. Dengan catatan di sini berarti N itu adalah banyak suku. Kemudian U1 itu suku yang pertama. Kemudian UN itu suku yang terakhir. Ya. Nah, karena dia itu deret aritmatika, kita sudah tahu bahwa rumus UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Maka rumus yang Sn ini kita bisa uraikan lagi jadi Sn sama dengan N per 2 dikali U1 kita ganti jadi A ya, ditambah, nah UN itu kita ganti jadi A tambah N min 1 kali B. Ini Ibu ingatkan lagi, ini U1 itu A yang ini, kemudian ini UN itu yang ini ya, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh rumus Sn-nya Sn sama dengan N per 2 dikali, nah ini A tambah A jadi 2A tambah N min 1 kali B. Nah, ya. Jadi rumusnya itu kalian boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang ini. Tergantung kondisi dari soal nanti ya. Jadi Sn sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali B. Kalau kalian ingin menggunakan rumus. Tapi kalau tidak, tolong ingat-ingat lagi yang ini. Itu namanya adalah metode Gauss ya. Ini metode Gauss atau disebut juga memasangkan angka ya. Memasangkan angka. Kalau kalian lupa menggunakan rumus untuk deret aritmatika. Oke, paham ya? Oke, ini bisa ada yang lupa, B itu adalah beda. Ya. Ya. Sekarang bentuk soalnya seperti ini, masih deret aritmatika. Ya. Ada 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah titik-titik ditambah 74. Oke. Nah, karena kita sudah tahu tadi kalau ini deret aritmatika, boleh pakai yang Fair, boleh ya. Boleh pakai juga yang rumus Gauss tadi yang Fair, boleh juga pakai rumus yang terakhir. Nah, kita coba pakai rumus yang terakhir, berarti ini diketahui yang ini 2 itu adalah A. Kemudian B. B-nya itu ini kan ke sini tambah 3 gitu ya.
Ini ke sini tambah 3 gitu. Berarti bedanya 3, atau boleh juga 5 kurangi 2 sama dengan 3 ya. Nah, yang ditanyakan itu SN. Nah, di sini yang kita tidak tahu itu adalah N-nya. N-nya berapa? Tapi kita sudah punya modal yang ini, UN suku terakhir. Kita sebut UN itu sama dengan 74. Nah, di sini kita cari dulu N-nya ya. Cara menjawabnya kita cari N-nya itu dari UN, rumus UN. UN sama dengan, rumusnya kan A tambah N-1 kali B. Berarti kita masukkan A-nya 2 ditambah N kurangi 1 dikali B-nya adalah 3. Itu sama dengan rumus UN-nya sudah ada 74. Berarti di sini ini dikalikan ini ke sini, berarti 2 ditambah 3N kurang 3 sama dengan 74. Nah, 3N 2 kurangi 3 itu min 1 ya. Berarti 3N sama dengan 74 ditambah 1 berarti 3N sama dengan 75. Nah, ini kan kita mau cari N, ini kali ini 3 kali N, berarti kita bagi 3 ya, tergantung ini depannya. Kalau ininya 5 ya bagi 5, ini 3 ini bagi 3, ini juga dibagi 3 sehingga diperoleh N sama dengan 75 dibagi 3 itu 25. Nah, kita sudah dapat ini 25. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat, boleh pakai yang metode Gauss. Itu ya, karena kita sudah tahu N. Berarti cara mencari SN, nah, kita sudah tahu A atau itu U1. Boleh pakai rumus yang Gauss yang berpasangan, berarti rumusnya N per 2 U1 ditambah UN. Berarti S-nya di sini ini kita sudah tahu 25 sama dengan 25 dibagi 2. Nah, U1-nya 2 ditambah UN-nya 74. Berarti 25 dibagi 2 dikali 76. Nah, di sini 76 bisa dibagi 2. Tuh 38. Jadi hasilnya 25 dikali 38. Nah, jadi 25 dikali 38 hasilnya adalah 950. Ya. Oke, ini masih yang sederhana. Bagaimana dengan contoh soal OSK? Ibu kasih contoh soal OSN ya atau OSK. Oke, nah ini contoh soal OSN 1. Jika S1 sama dengan 1, kemudian S2 sama dengan S1 kurang 3, dan seterusnya adalah suku suatu barisan bilangan, ditanyakan maka S 2013 berapa? Nah, kalau dari sini kita uraikan satu-satu saja ya, kita tulis lagi untuk menjawab soal ini. Berarti kita punya S1 itu 1, S2 itu S1 dikurang 3. Nah, kita sudah tahu S1-nya 1, masukkan di sini. Berarti 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Kemudian S3 itu S2 ditambah 5. Berarti S2-nya negatif 2 ditambah 5. Itu 3 ya. Kemudian S4 itu S3 dikurangi 7. Berarti 3 kurangi 7 itu min 4. S5 itu S4 ditambah 9. Berarti min 4 ditambah 9 itu 5. Kita lihat ya. Ternyata di sini sesudah diuraikan, ini juga membentuk pola.
Coba kita lihat ya. Ini membentuk pola angkanya. 1. Ini ada S1, S2, S3, kemudian S4, S5. Ini bentuk pola nih. 1, negatif 2, 3, negatif 4, 5. Nah, selang-seling nih. Ya, berarti kalau pertanyaannya S 2013. Nah, ini kalau 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5. Berarti kalau 2013 jawabannya ya angkanya dulu ya 2013. Nah, tapi kita lihat kalau dia 1 3 5, kalau dia bilangannya ganjil 1 3 5, maka ini positif. Kalau genap negatif. Karena 2013 itu bilangan ganjil, berarti jawabannya positif. Nah, hasilnya adalah S 2013 itu 2013. Mudah kan ya? Oke, contoh soal OSN yang kedua. Kita lihat seperti apa. Ya, ini soal OSN 2. Jika jumlah 4 suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 70 dan jumlah 12 suku berikutnya adalah 690. Maka suku ke-215 barisan tersebut adalah baik. Oke, di sini diketahui jumlah 4 suku. Oke, di sini jumlah 4 suku pertama. Berarti jumlah 4 suku pertama itu persamaan yang pertama U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4. Ini hasilnya sama dengan 70. Kemudian jumlah 12 suku berikutnya. 12 suku berikutnya berarti mulai dari U5 karena berikutnya ya, berarti U5 ditambah U6 tambah U7. Nah, ini sampai 12 suku. Berarti sampai berapa nih? 4 tambah 12. Berarti sampai U16. Ya. Berarti sama dengan 690. Oke, kita jumlahkan ini yang ke-1 dan yang kedua. Berarti ini jadi U1 ya. Ditambah U2 tambah U3 tambah terus ini sudah berurut sampai U16. Ini sama dengan 760 ya. Nah, kita sudah tahu rumus SN itu, kita pakai rumus SN saja. Di sini A ditambah ya, rumus SN itu adalah N per 2 gitu kan ya. 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, kita pakai ini. Ya, karena sebelumnya kita sudah tahu kalau untuk aritmatika boleh pakai rumus yang jadi ini. Karena di sini soalnya adalah suatu barisan aritmatika. Baik, kita akan uraikan. Nah, syarat kita gunakan rumus SN ini itu jika dia dari U1. Kalau misalkan seperti soal nomor 2 itu dari U5, kita jangan pakai yang ini. Berarti kita cari yang dari U1 itu yang mana aja? Ini nih. Yang ini, yang U1 sampai U4 sama yang ini. U1 sampai U16. Berarti di sini kita dapat persamaan 1. Itu kita pakai S4. Ya. S4 berarti rumusnya 4 per 2 dalam kurung 2A ditambah N-nya berarti 4 kurangi 1 kali B itu sama dengan 70. Ya, ini coret 4 bagi 2 jadi 2. 2A tambah 4 kurangi 1 3B sama dengan 70. Ini jadi 4A tambah 3B sama dengan 4A tambah 6B sama dengan 70. Oke. Ya, persamaan pertama. Persamaan
Nah, ini bisa diperkecil nih. Semuanya bisa diperkecil dibagi 2. Kita perkecil aja ya. Jadi 2A tambah 3B sama dengan 35. Ini persamaan 1. Persamaan yang kedua itu adalah S16. Berarti 16 dibagi 2. Ini 2A ditambah N-1-nya berarti 16 kurangi 1 kali B. Ini sudah ada nilainya 760. Nah, berarti ini 8 kali 2A tambah 15B sama dengan 760. Nah, ini kali ya. Ibu mau pindahin ke sini jadi bagi. Jadi 2A tambah 15B sama dengan 760 dibagi 8. Jadi 8 yang ini pindahkan ke sini. Nah, ini sama dengan 95. Oke. Nah, ini sudah ada 2 buah persamaan nih. Ya. Yang ini persamaan 1-nya. Yang ini persamaan 2. Kita pakai SPLDP ini eliminasi. Ini ada A, 2A, ini ada 2A. Sudah sama penyebutnya. Sudah sama koefisien A-nya. Nah, kita coba eliminasi A aja ya. Oke. Di sini eliminasi A. Ya, maka nah, karena yang bawah lebih besar, yang kedua Ibu nulisnya yang besar dulu. Boleh yang besar dulu? Boleh. Gitu ya. Nah, dikurangi ini. Ini dikurang ya. Oke, jadi 15 kurangi 3 itu 12B sama dengan 60. Nah, berarti B sama dengan 60 dibagi 12. Ya, ini karena 12 kali B. Berarti sama dengan 5. Nah, udah ketemu B-nya 5. Kita tinggal masukkan ke persamaan 1. Boleh ke persamaan 1 berarti 2A ditambah 3B. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 35. Berarti 2A ditambah 15 sama dengan 35. Jadi 2A dengan 15-nya kita pindahkan, 35 kurangi 15. Jadi 2A sama dengan 20. Nah, A-nya 20 dibagi 2 dapatnya, jadi A-nya 10. Nah, sudah dapat ini, berarti kita tinggal mencari suku ke 2015. Nah, karena di sini suku, ingat ada kata suku bukan jumlah ya. Berarti yang dicari adalah U 2015 gitu. Ya, boleh di sini kita tuliskan, kita cari U 2015 pakai rumus UN, itu kan A plus N-1 kali B. Berarti A-nya sudah dapat 10 ditambah di sini 10 ditambah 2015 kurangi 1 kali B-nya 5. Berarti 10 ditambah 2014 kali 5. Nah, sama dengan 10 ditambah 10.070 ya. Nah, hasilnya adalah 10.080. Nah, ini hasilnya. U 2015 adalah 10.880. Baik, itulah pembelajaran materi ketiga Olimpiade mengenai pola bilangan ya. Mudah-mudahan paham di rumah. Silahkan kerjakan soal-soal latihannya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.